menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Nah, dari kasus Ferdi Sambo tadi, bahwa Ferdi Sambo dihukumi mati karena dia melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam KUHP pasal 340 yang sedang berlaku saat ini, memang pembunuhan berencana hukumannya adalah pidana pokok mati. Selain pidana mati, ada pidana pokok seperti pembunuhan terhadap pemimpin negara dan genosida dan terorisme, hukumannya adalah mati. Nah, teman-teman tahu tidak, ada hukuman pokok pidana selain hukuman mati, yaitu ada pidana pokok penjara. Nah, pidana pokok penjara, perbuatan yang dihukumi penjara adalah salah satunya adalah pencurian, pembunuhan, penggelapan dana, penipuan, dan masih banyak lagi. Terus ada pidana pokok kurungan, yaitu perbuatannya yaitu perkelahian ringan dan pelanggaran peraturan daerah. Ketika teman nanti berkelahi ringan atau melakukan pelanggaran peraturan daerah, maka hukumannya adalah kurungan. Nah, selain dari pidana kurungan, ada pidana pokok denda. Nah, pidana pokok denda ini ada pelanggaran ringan, ada kejahatan administratif, maka hukumannya adalah pidana pokok denda. Selain pidana pokok denda, ada pidana tambahan. Nah, pidana pokok tambahan ada pertama pencabutan hak. Apa saja perbuatannya? Pertama ada korupsi, yang kedua ada pelanggaran ringan, sehingga nanti akan dikenakan pidana tambahan seperti pencabutan hak. Selain itu ada perbuatan menggunakan jabatan, kejahatan dalam jabatan. Nanti hukumannya adalah pencabutan hak tertentu, misalkan tidak boleh menjabat lagi. Terus ada pidana pokok tambahan, yaitu pidana perampasan barang. Seperti korupsi, maka berhak untuk dirampas barangnya. Selain itu ada juga pengganti pidana kurungan, yaitu bisa diganti dengan pidana denda. Nah, perbuatan apa saja itu? Itu perbuatan yang dimana deliknya memang sudah diatur dalam KUHP, yang penggantinya adalah denda. Sedangkan dalam KUHP baru yang akan diterapkan tahun 2026 ini, ada beberapa hukuman sama seperti dalam KUHP lama. Ada pidana pokok, ada pidana tambahan, ada pidana pengganti. Nah, dalam pidana pokok sama seperti di KUHP lama, ada pidana pokok mati, ada perbuatannya seperti pembunuhan berencana, namun diatur dalam pasal yang berbeda, yaitu pasal 465 sampai 467. Ada juga genosida, terorisme, dan masih banyak lagi. Ada juga pidana penjara sama seperti KUHP lama, yaitu ada pencurian, penggelapan dana, ada pemerkosaan, dan masih banyak lagi. Terus ada pidana pokok kurungan seperti pelanggaran ringan, ada pelanggaran lalu lintas, itu hukumannya adalah pidana kurungan. Selain itu ada pidana pokok denda juga, yaitu perbuatannya seperti pelanggaran administratif dan ditambah dengan pelanggaran norma sosial, maka dikenakan sanksi atau hukuman denda.
Selain itu, KUHP baru juga menerapkan pidana pokok pengawasan dan pidana pokok kerja sosial, di mana perbuatannya adalah seorang anak yang melakukan tindak pidana, maka termasuk dalam pidana pokok pengawasan. Selain itu ada pidana pokok kerja sosial, yaitu perbuatan yang dianggap pelaku kejahatan yang sudah mengganti dengan denda. Selain itu juga di KUHP baru ini ada pidana tambahan, namun sedikit berbeda dengan KUHP lama yang ada 3, sedangkan dalam KUHP baru ini ada 5. Yang pertama adalah pencabutan hak, ada perampasan barang, ada pengumuman hakim, dan ada pemenuhan denda. Terus yang kelima ada pemenuhan kewajiban. Nah, ini yang 2 ini membedakan dari KUHP lama. Sama sih perbuatannya dengan KUHP lama, ada korupsi, ada penyalahgunaan jabatan, ada penadahan, penipuan, ada pelanggaran ringan. Itu termasuk pidananya adalah pidana tambahan. Di KUHP baru juga diterapkan pidana pengganti, yaitu pidana pengganti kerja sosial, yang dimana perbuatan ini adalah perbuatan yang memang sudah diatur oleh KUHP yang hukumannya adalah denda. Nah, sehingga dalam KUHP baru lebih menerapkan kepada lingkungan dan sosial. Itu saja yang menjadi perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru. Nah, untuk itu sekarang KUHP baru sedang dalam masa uji coba, sehingga perlu kita pahami agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi atau salah satu bagian dari KUHP baru nantinya. Oke, sampai jumpa.